Baik, kita lanjutkan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Monggo Bu Reni. Baik, matur nuwun. Terima kasih Bu Esti, pimpinan komisi dan anggota, Pak Menteri dan seluruh jajaran kementerian yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kami menyampaikan pendapat dari fraksi PKS. Yang pertama, fraksi PKS mengapresiasi peningkatan anggaran pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan mendorong agar direalisasikan sebagai bentuk menjalankan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 sampai pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian yang selanjutnya, fraksi PKS menyetujui semua program prioritas nasional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan tunjangan guru. Harus dipastikan tahun ini tidak ada penurunan anggaran tunjangan guru dan bisa sampai ke guru dengan lancar dan tidak ada kesulitan-kesulitan untuk menyerapnya, termasuk juga PIP dan beasiswa prestasi, revitalisasi sekolah. Ini kita sangat berharap tidak ada penurunan dengan adanya peningkatan anggaran fungsi pendidikan. Kemudian fraksi PKS juga mendorong agar Kementerian segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana amanah konstitusi pasal 31 ayat 2 di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian fraksi PKS juga sebagai bentuk kita memberikan perhatian yang besar atas tugas mulia guru, maka fraksi PKS mendorong kementerian untuk segera membuat roadmap peningkatan gaji atau pendapatan guru dengan besaran minimal UMK, ya. Tadi Bu Sekjen tadi menyarankan UMK. Jadi upah minimal kabupaten atau kota. Kemudian fraksi PKS juga mendorong kementerian untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana SLB agar siswa bisa secara lancar, mudah menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Terakhir, selain perhatian kepada tenaga pendidik, agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan. Di sana ada penjaga sekolah, ada para pegawai karyawan ya, yang ada di kantor, dan juga semua sumber daya manusia pendidikan yang ada di sekolah. Demikian pandangan dari fraksi PKS, prinsip bahwa fraksi PKS menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian barusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya dari fraksi Partai Amanat Nasional. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota Komisi 10 yang terhormat, Pak Menteri Dikdasmen, Pak Wamen, para eselon 1, Bu Sekjen, dan seluruh yang hadir yang kami hormati. Kami ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, fraksi PAN memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran 2026. Mudah-mudahan proses perjuangan kita belum berakhir. Karena 52 triliun itu dan plus kita memperjuangkan 53 triliun adalah sebuah proses keniscayaan agar pendidikan kita jauh lebih baik ke depan. Tentu kami atas nama fraksi PAN berterima kasih kepada seluruh pimpinan Komisi 10 yang mensupport bagaimana kenaikan anggaran di Dikdasmen tetap terjaga. Dan ini adalah sebuah pikiran yang melihat ke depan pendidikan kita harus ada kemajuan. Dukungan kami dengan beberapa catatan Pak Menteri. Pertama, kita berbicara tentang ASN yang ada PNS dan P3K. Dan hari ini tentu di dalamnya yang non ASN
Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga ingin memberikan ruang perhatian yang baik. Itu juga sebuah pemuliaan terhadap guru kita. Dan itu disebut honor. Honor itu memuliakan. Pemuliaan itu tentu belum sepadan dengan angka yang kita berikan. Tapi itulah proses di mana kita menghargai para pejuang pendidikan kita. Yang kedua, di sekolah-sekolah kita memperjuangkan nasib honorer, tapi lupa bahwa di sekolah juga ada operator. Dan operator inilah korbannya dan bantalnya kemarahan kepala sekolah. Apalagi kemarin masukan data begitu lama dan susah. Lola kata orang disebutnya. Loadingnya sangat susah masuk karena ada masalah. Begadang bermalam-malam ingin mensubmit data. Dan mereka adalah operator yang jarang kita punya perhatian. Dan itu juga harus menjadi perhatian kita ke depan. Ada catatan yang ketiga Pak Menteri. Dulu kita punya program yang pemberantasan buta huruf. Keaksaraan dasar. Dan di program tahun yang lalu, tahun ini mobil khusus itu tidak ada. Seharusnya itu dibangunkan kembali, dibangkitkan kembali. Kita 70 tahun merdeka, masa bangsa kita masih ada yang belum bisa baca. Dan artinya apa yang kata Pak Menteri dulu pas pertama kali menjadi menteri, bukan wajib sekolah, wajib belajar. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Titiknya terjauh, terluar, terdepan, semua juga wajib belajar. Tapi fasilitasnya butuh ada. Dan dulu di pemerintahan, di pendidikan kita masih Kemendikbud itu ada program keaksaraan dasar. Dan biasanya itu lebih terbuka, bukan sebuah proses belajar mengajar yang rigid. Dan itu teknisnya mungkin bisa diatur sebagaimana pola-pola yang lalu. Itu maksud saya, pikiran kita untuk menjangkau masyarakat kita yang memang agak susah terhadap akses belajar itu. Yang terakhir Pak Menteri, tentu kita berharap pendidikan kita baik ke depan, pendidikan kita mampu menunaikan amanah 13 tahun wajib belajar hari ini, dan itu dengan segala konsekuensinya. Konsekuensi pertama, PAUD-PAUD kita yang dulu dianggap bermain biasa, tentu pada posisi anggaran membesar. PAUD kita banyak yang tidak punya bangunan. PAUD kita, TK kita ada yang dengan ruang yang sangat sederhana, contoh di perumahan Pasun-Pasun. Kenapa posisi seperti itu? Karena memang tidak ada perhatian anggaran dari awal. Tapi itu ruang kesadaran yang merata di masyarakat kita agar anak kita terdidik sejak usia dini, sejak balita. Dan itu tentu kesadaran yang luar biasa. Hari ini kita dimasukkan sekarang pada proses wajib belajar 13 tahun. Dan itu butuh perhatian, baik nasib gurunya, yang bagaimana saya juga memikirkan bagaimana nasib gurunya ini dan mereka banyak juga yang hari ini juga kita bebannya juga ini juga punya beban. Tapi bersabarlah Pak Menteri, berproses tobakon antobak, tahap demi tahap, insya Allah juga solusinya pasti ada. Barangkali itulah yang ingin kami sampaikan dari fraksi PAN. Mudah-mudahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang hari ini dipimpin oleh Profesor Abdul Muti bisa mengemban dan menunaikan amanah. Dan mudah-mudahan Bapak Presiden nanti permintaan dan Ibu Menke dan Bappenas memahami bahwa 53 triliun yang diminta hari ini adalah sebuah keniscayaan pendidikan kita jauh lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.